di sini juara lomba sapi jenis Bali, kemudian Limousin, Simmental. Itu semua saya pernah raih juara satu. Juara satunya. Iya. Yang terakhir saya 4 tahun ya, Mei? 3 tahun. 3 tahun yang lalu juara satu saya sabet semua 3-3-nya. Yang di mana untuk lombanya? Ya sekarang ini yang membutuhkan ini IKN. IKN Pak? Iya. Untuk jadi, ribuan karung. Untuk apa ya, Di? Untuk pupuk rumputnya, untuk pupuk tamannya. Oh begitu. Kan harus tai sapi, tidak boleh tai ayam. Ini lagi-lagian daya tahannya kan luar biasa ya, Mas. Kalau untuk nanam timun apa itu bisa panen 3 kali. Iya, untuk pupuk kandang ya. Awet daripada kotoran ayam ya. Oh, betul. Tapi kotoran ayam kalau dioplos dulu dengan ini kotoran sapi. Teman-teman, sekarang kita sedang berada di Balikpapan. Tepatnya kita berada di kandang Bibos Group. Nanti kita tanya-tanya apa itu Bibos Group, saya juga nggak paham. Saya kira kemarin itu Big Boss ya, bos besar. Ternyata artinya beda. Nah, kandang ini letaknya di kilo 16, kilo 16 Balikpapan, Jalan Poros Balikpapan Samarinda. Yang tepatnya setelah kalau dari Balikpapan setelah pintu masuk jalan tol 13. Nah, maju sedikit nanti ketemu kandangnya di sini. Nanti ketemu dengan kandang Bibos Group. Nah, ini kita lihat pada saat ini memang kita lagi kosong kandangnya karena di sini biasanya kandang mempersiapkan untuk hari raya Kurban. Biasanya disiapkan sapi itu kurang lebih 6 bulan. Nah, ini kita sebenarnya belum waktunya ke sini, tapi karena kita lewat, kita punya teman di sini yang nggak afdol kalau nggak mampir. Nah, kita ketemu langsung dengan ownernya. Assalamualaikum, Pak Ji. Waalaikumsalam. Ini dengan Pak Yadi. Pak Yadi langsung, ini pemilik kandang Bibos Group. Dengan Mas apa, Mas? Mas Aming. Nah, ini yang menghandle kandang di sini juga, yang membantu Pak Yadi di sini. Pak Yadi, ya. Nah, saya mau tanya-tanya boleh Pak Yadi ya? Ya. Nah, kalau saya masih penasaran apa itu Bibos Pak Yadi, coba. Bibos itu adalah sapi alami yang sebangsa banteng ya. Oh begitu. Ya. Jadi karena saya terinspirasi ke situ, bahwa sapi ini turunannya banteng semua, yang sapi Bali khususnya itu, maka saya namakan Bibos. Oh, jadi gitu bahasa itu dari Jawa atau dari mana? Enggak, itu bahasa sudah kuno ya, Sanskerta itu Bibos ya. Jadi Pak Yadi ini terinspirasi oleh salah satu nama sapi yaitu sapi-sapi dulu yang jenis sapi yang namanya Bibos. Bukan Big Boss ya, tapi Bibos. Makanya kandang ini dikasih nama Bibos Group. Pak Yadi ini dengan nama kandangnya Bibos Group ini menyediakan sapi-sapi yang untuk pemenuhan kebutuhan, terutama pemenuhan kebutuhan untuk hari raya Kurban di area Balikpapan dan sekitar Pak Yadi. Nah, Pak Yadi kalau boleh tahu Pak Yadi, untuk boleh sambil jalan-jalan Pak Yadi. Monggo. Memang sekarang sapinya nggak terlalu banyak. Kandang Pak Yadi ini untuk kebutuhan tahun kemarin atau sebelum-sebelumnya Pak Yadi bisa mengeluarkan berapa sapi Pak Yadi kalau untuk hari raya Kurban biasanya Pak Yadi? Untuk Balikpapan sekitar 90. Karena memang ketersediaan terbatas saya. Ya, untuk tahun karena kemarin. Waktu itu sapi kan dilarang datang dari Jawa, dari mana-mana. Oh, PMK Pak Yadi ya. Karena ada kendala PMK untuk jadi tahun kemarin kurang lebih 90 ekor. Iya. Tapi kalau kandang Pak Yadi ini saya lihat ini areanya sangat luas. Iya. Ini saya rasa untuk yang saat ini atau mungkin Pak Yadi mau merancang kandang Pak Yadi ini untuk kapasitas berapa ekor Pak Yadi? Untuk kedepannya saya rencana sekitar 400 ekor. Jadi, sekitar 400 ekor. Lokasinya di depan itu. Iya. Dalam satu ini. Jadi di kandang Bibos Group ini untuk kedepannya ini memang
planningnya untuk 400 ekor sapi. Itu bukan jumlah yang sedikit, tapi saya rasa kandang Pak Yadi ini dan areanya memang sudah cukup luas. Bukan masalah kandangnya saja, memang saya tahu lahan Pak Yadi ini cukup luas, berhektar-hektar, terutama untuk pakan-pakannya nanti juga tersedia dengan maksimal, jadi nggak usah khawatir. Untuk di Balikpapan Pak Yadi nanti rencana yang akan diisi itu jenis-jenis sapi apa Pak Yadi? Kalau di sini dominannya itu sapi Bali, sapi ras Bali ya. Ya, ras Bali sama ini limusin simental. Limusin dan simental ya. Baik. Nah, untuk ras-ras Bali ini biasanya kalau yang menjadi primadona di Balikpapan ini biasanya sapi-sapi yang daging berat berapa kilo Pak? Kalau di sini kebanyakan yang pelanggan dari saya itu rata-rata itu 120 sampai ke atasnya. Berarti untuk sapi-sapi Bali pun ya segitu itu. Kategorinya sapi Bali yang besar, karena dengan selera masyarakat Balikpapan kita tahu sendiri. Di sini memang seleranya masyarakatnya agak tinggi, apalagi ini habis ini mau jadi IKN Pak. Jadi karena dekat sekali dengan IKN. Masyarakat di sini untuk sapi-sapi ras Bali pun dia levelnya level atas ya. Level atas Jadi nanti berarti yang diisi 400 ekor di sini ini mayoritas pastinya nanti juga sapi-sapi Bali dengan ras dengan berat-berat yang di atas. Kalau 100 kilo daging itu biasanya kalau ingin mudah ngitung kan dibagi 3 Pak. Berarti berat hidupnya sapinya kurang lebih 300 ke atas lebih. Nah seperti itu. Jadi saya rasa kalau 400 ekor di sini nanti masyarakat Balikpapan tentunya nggak terlalu susah-susah nyari sapi, terutama ras Bali. Nanti akan disediakan di sini. Nah, Pak Yadi ini selain di sapi, saya pernah dengar-dengar juga pernah ikut-ikut kontes jadi juara Pak Yadi. Ya, betul. Nah, Pak Yadi ini pernah juara juga Pak Yadi. Itu juara kalau di sini juara lomba sapi jenis Bali, kemudian limusin, simental. Itu semua saya pernah raih juara 1. Juara 1 ya. Yang terakhir saya 4 tahun ya Mei? 3 tahun. 3 tahun yang lalu juara 1 saya sabet semua 3-3-nya. Yang di mana untuk lombanya? Di Balikpapan di RPH. Di RPH Balikpapan. Luar biasa. Jadi kita nggak usah bicara tentang kemampuan Pak Yadi ini. Jadi kita sudah bisa melogika sendiri kapasitas beliau dalam mengelola sapi dari prestasi-prestasi yang pernah diraih. Jadi maksud saya tentunya masyarakat nanti yang mau sapi-sapi yang kualitas bagus pun tentunya nanti disediakan di sini. Dengan indukannya juga kalau ada nanti dicari. Gitu. Kemudian yang belum terlayani sepenuhnya itu kelompok langgar ya, masjid itu yang arisan-arisan. Yang arisan ini yang kita harus perhatikan juga itu. Tetangga sekitar dan lain sebagainya itu ya nggak kurang, nggak lebih sekitar 50-an. Betul. Tapi biasanya kalau kelompok masjid itu biasanya memang sapinya yang sedang-sedang yang sekitar 120-an dagingnya. Kalau 120 itu sudah termasuk besar. Paling kalau masjid itu ya 180 sampai 100 itu. Yang teman-teman arisan itu. Nah, untuk di sini Pak Yadi, untuk ketersediaan pakan aman aja Pak Yadi? Aman. Kalau untuk pakan kan lahan ada juga ya? Ada rumput-rumput yang sudah disiapkan atau apa gitu Pak Yadi? Atau memang karena lahan luas, rumput memang sudah tersedia secara alam gitu Pak Yadi? Enggak, kita ada tanam juga untuk mengantisipasi kalau ada proyek-proyek apa yang sifatnya itu nanti jalan di situ tertutup atau mungkin dilarang oleh yang punya, ya kita sudah punya lahan sendiri. Siap. Sudah disediakan. Itu betul. Yang penting kalau misalnya sedang hujan atau apa kan ada stok di rumah. Betul. Siap. Nah, ini kandangnya sekarang teman-teman kita lihat memang lagi kosong, tapi ya kita liput saja karena sayang kalau kita sudah mampir sini kita
nggak jalan-jalan ke kandang Pak Yadi. Iya. Nah, ini kita lihat pupuknya juga Ya. dikelola dengan bagus sekali Ini nih Pak Yadi ini. diproduksi. Nggih. Ini ya sekarang ini yang membutuhkan ini IKN. IKN Pak Yadi. Iya. Untuk Jadi ribuan karung. untuk apa Pak Yadi? Untuk pupuk rumputnya, untuk pupuk tamannya. Oh begitu. Kan harus tai sapi, enggak boleh tai ayam. Oh begitu Pak Yadi. Iya, harus kotoran sapi. Betul. Itu digiling lembut ada contohnya itu. Begitu. Iya. Jadi untuk kesediaan pupuk-pupuk IKN itu juga ya tersedia dari sini, tidak usah bawa dari Jawa juga. Betul. Ini apalagi ini IKN kan lagi ngetren dengan apa? Yang friendly terhadap alam ya. Jadi Iya. yang bersahabat terhadap alam. Maka ini pupuk-pupuknya juga pupuk alam, pupuk alamiah, bukan pupuk-pupuk kimia. Ini sangat bagus sekali. Ini lagi-lagian daya tahannya kan luar biasa ya Mas. Kalau untuk nanam timun apa itu bisa panen 3 kali. Iya, untuk pupuk kandang ya. Awet daripada kotoran ayam ya. Oh, betul. Tapi kotoran ayam kalau dioplos dulu dengan ini kotoran sapi juga bagus. Bagus juga. Bagus juga. Untuk aroma bau juga lebih nyaman. Iya. Pupuk dari sapi emang Iya. daripada yang dari ayam ya, sama. Karena ini nih rumputnya ini yang Iya. Betul. Kualitas rumputnya. Untuk saat ini memang sapinya masih kurang lebih ada beberapa ekor saja teman-teman yang tersedia, tapi belum ngisi. Jangan kaget, memang untuk kandang ini sekarang lagi di-freekan, sterilkan. Nanti mungkin di sekitaran bulan, kalau 6 bulan sebelum hari raya, kisaran bulan Oktober nanti, itu mungkin bulan Pak Yadi bisa mulai mengisi kandangnya. Nah, seperti itu. Karena ini karyawan terus terang ya perlu cuti toh Mas. Betul. Cuti, jadi perlu ketemu keluarga. Jadi setelah Lebaran Haji udah dapat sangu semua ya balik. Nanti baru pada kesini semua. Betul. Dan nanti kalau ada yang mau melamar jadi karyawan di sini juga boleh. Mau magang juga nggak apa-apa kalau pas ada sapinya. Atau kita belajar bersama di sini juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini kondisi kandang Bibos ya, Bibos Group yang berada di Kilo 16 Balikpapan. Jadi teman-teman yang di area Balikpapan, masyarakat Balikpapan, saat membutuhkan sapi kurban, saat membutuhkan sapi untuk acara dipotong dan lain-lain, di sini juga tersedia nantinya. Khususnya untuk hari raya kurban nggak usah khawatir lagi, karena untuk tahun yang akan datang ini kebutuhan sapi yang dialokasikan di sini kurang lebih yang akan diprogramkan adalah 400 ekor. 400 lebih ya. 400 ekor lebih, karena memang sudah disesuaikan dengan kemampuan wilayah atau kandangnya di sini. Seperti itu teman-teman. Kemudian saya tambahkan dikit bahwa ini untuk kesehatan sapi ini enggak ditangani sendiri, jadi nanti kadang-kadang dinas peternakan juga nyambangin ke sini, ada kerjasama ngeliatin. Tentunya dengan zamannya sekarang yang serba wabah nih Pak. Iya. Jadi ya harus lapor kesehatannya. Jadi sapi itu minimal ya harus diperhatikan, pertama kesehatannya. Kesehatan itu dari fisiknya, vaksin dan lain-lain itu. Terus dari segi kandangnya juga harus diperhatikan kebersihannya dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Nah, ini kita sudah ada di kandang Bibos Group Balikpapan. Nanti teman-teman yang penggiat sapi, di saat sapi nanti sudah terkumpul banyak di sini, kalau mau silaturahmi, kalau mau ngopi bareng di sini, Pak Yadi orangnya asik. Ya, jangan khawatir, nanti mampir sini saja. Kalau cuma kopi secangkir 2 cangkir ya, untuk satu hari ngobrol dengan Pak Yadi ini nggak bakalan habis nanti. Iya. Ilmunya mau diambil juga boleh, nggak apa-apa gitu. Karena beliau sudah tahun 90 berdiri Mas. Tahun 90 sudah bergiat dengan sapi, ini sudah bergelut dengan sapi, dan prestasinya di dunia sapi tidak perlu diragukan lagi, karena beberapa juara, bahkan pernah ada acara di Balikpapan, juara 1, 2, 3 itu disabet semua ya. Iya. Mantap. Samarinda juga pernah gitu. Pak Yadi ya. Iya. Oke. Kalau juara nasional untuk Jakarta ya pernah juga bolak-balik. Pernah juga. Ada penghargaannya juga ada. Ada Pak Yadi ya. Waktu itu Pak Saragih menterinya. Pak Saragih. Iya. Itu di tahun berapa Pak Yadi? Itu nanti ada di sana. Oh, di penghargaan. Nanti kita coba
kita lihat-lihat piagam-piagamnya Pak Yadi teman-teman. Jadi Ada kandang itu bukan masalah fisik kandangnya saja, tapi yang tertulis itu juga perlu kita perhatikan ya. Karena dunia sapi itu banyak Asik. yang harus dipandang, bukan dari segi kandangnya, jumlahnya atau apa. 1 ekor sapi pun nggak masalah, yang penting yang menangani dengan bagus, dengan tekun, Iya. itu akan jadi bagus juga seperti itu. Ya, jadi perlu saya tambahkan itu Mas, kalau untuk petani yang kepengen nabung apa itu kan, kalau nabung sapi itu kan jelas toh. Betul. Itu beli yang kurus, jual setelah gemuk. Jadi itu nabung yang nggak bisa mungkin diungkit-ungkit itu. Karena bentuknya hewan kan, nggak bisa Iya, diiris apa gini. Kalau betul. nabung duit kan, ngambil aja dulu sebentar kan begitu. Kalau sapi utuh, gitu Betul. loh. Jual jadi duit. Gitu. Betul, betul. Ini tabungan berupa sapi ini memang Menguntungkan loh. menguntungkan. Memang dia tidak berbunga tapi bertambah tabungannya. Ya, bukan bunga ya, tapi bertambah. Ya, beda dengan ditabung di bank kan berbunga. Kalau ini bertambah, berat badannya sapinya tambah mahal. Gede, tambah hebat. Nah, apalagi sapi-sapi yang dikhususkan untuk kurban ya. Nah, itu di saat hari kurban tentunya itu adalah hari panennya para peternak. Disitulah kita istilahnya dapat menikmati hasil tabungan tersebut. Nah, seperti itu. Baik Pak Yadi, nanti saya mau lihat-lihat piagamnya Pak Yadi, nanti kita shoot ya. Nah, nanti saya mau banyak tanya-tanya tentang pengalamannya supaya nanti juga siapa tahu saya bisa jadi juara. Tapi nggak berani ngelawan senior. Tapi gini ya, nggak berani ngelawan senior. Saya itu hiburan itu di kandang Mas. Kalau malam itu di kandang, ada yang liatin itu rasanya tuh asik gitu loh. Ya daripada kelayapan ke sana kemari kan, mending itu aja hiburannya. Burung, saya itu sapi gitu, ya ternak ayam. Betul. Nah, apalagi kandang sapinya ini berada di belakang rumah pas, jadi enak juga. Sama seperti saya juga di belakang rumah pas. Kalau susah-susah tidur yang lihat di sapi saja. Bahkan saya terus terang Pak Yadi ngelihat TV, ngelihat apa nggak pernah, mendingan saya ngelihat sapi. Karena ya memang gimana ya, sapi itu sangat menarik gitu loh. Hewan itu apa ya, kita ternak itu bukan karena apa ya, bukan karena faktor keuntungan aja yang dipandang, kesayangannya terhadap hewan itu loh Mas, perhatiannya terhadap hewan itu. Betul. Dia kalau diurus dengan baik juga ngasilkan kok. Betul. Hitung aja sehari 1 kilo. Iya, betul. Lah kalau 6 bulan berapa? Betul. Gitu loh. Jadi profit sapinya ini luar biasa Pak Yadi. Hitung timbang hidup umpamanya. Iya. Karena banyak masyarakat memang yang belum tahu tentang dunia sapi ini. Kan. Penggiatnya masih itu saja. Masih teman-teman yang memang ya mungkin nggak banyak yang bergerak di bidang sapi ini, apalagi di tahun-tahun milenial sekarang ini sudah sapi itu kayak dianggap sebelah mata, padahal belum tahu Pak. Jadi ya itu hilir ya kencingnya. Saya pernah ya dimintai jadi narasumber di provinsi sana tingkat 1. Ya saya ngomong itu sembarangan, tapi dalam artian luas saya bilang anak saya kasih minum kencing sapi. Kemudian saya kasih makan kotoran sapi dalam artian luas, gitu loh. Saya disuruh maju sama seorang dokter di situ, ya udah profesor kah apa. Tolong Pak Yadi, ini tolong tadi diuraikan seperti apa. Dalam artian luas loh Pak, saya bilang. Kencing sapi saya tadain Pak, saya tampung, kemudian saya proses, itu 1 liternya 15.000 Pak. Untuk pupuk ya. Nah, itu bisa dibelikan anak saya untuk beli air, beli apa untuk minum untuk sekolah bisa. Apalagi kotorannya Pak, saya bilang. Jadi hulu ke hilir yang saya tangani. Betul. Nggak ada yang buang semua. Betul. Ya, seperti itu teman-teman. Untuk di Pak Yadi ini memang kalau kita bicara ini nggak bakalan selesai ya. Yang pasti dari Pak Yadi ini di dunia sapi beliau memang sudah sangat senior, jadi dari hulu sampai hilir, maksudnya dari kencingnya, kotorannya, semua dari sapi ini diproses sehingga dia dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, tentunya juga menguntungkan bagi Pak Yadi dan pegawai-pegawai termasuk untuk masyarakat yang ada di sini. Bahkan setelah sapinya tidak ada teman-teman, pupuknya juga laku dan ini stok pupuk ini nggak main-main, mau dikirim ke ibu
kota negara yang akan kita bangun nanti. Baik Pak Yadi, Monggo, terima kasih banyak. Saya Iya. sudah mampir. Terima kasih kopinya. Yang penting tuh mampir tuh kopinya teman-teman, kan Kopinya. ngantuk kan. Nah nanti ya Iya. baik, nanti saat saya ke Balikpapan tentunya saya akan mampir ke sini lagi Ya Pak harus Yadi. mampir lah. Baik, Karena punya tambah saudara kan. baik, tambah Gitu. saudara, tambah ilmu, Ya. tambah rezeki, ya seperti itu. Dan tambah sehat juga kalau Iya. kita sering berkunjung bersilaturahmi ke teman-teman yang ada di Balikpapan di sini. Iya. Oke. Baik Pak Yadi, terima kasih. Monggo. Eh, Oke. baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Ayo Mas. Lanjut ngopi nih. Ada rumput kah? Jadi kan saya tua kan nanti dilanjutkan dia. Oh iya, siap. Ini kasawa ini. Untuk numpuk pupuk itu. Oh, jadi Ini pupuknya kan ini hasilnya. Kering, tidak bau.